nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa bil akhas dasadajana jama'a suku Masjid Jami'ul Mustafa Tanjung Muri Bangkalan sareng kula muli yakin nengare mangken dan kula sareng panjenengan terusakin ayat 153 dari surat An-Nisa. Situng ayat saos. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kula maos kitab Jalalain. Yas'aluka ya Muhammad ahlul kitabi al-yahud an tunazzala alaihim kitaban minas sama' jumlatan kama anzala ala Musa ta'annutan fa idistakbarta dzalik faqad sa'alu ay aba'uhum Musa akbara aw a'zama min dzalika faqalu arinallaha jahratan iyana fa akhadhathumus sa'iqatu al-mauta iqaban lahum bidzulmihim haitsu ta'annatu fi su'al thumma ittakhadul 'ijla ilahan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat al-mu'jizat ala wahdaniyatillahi fa'afawna 'an dhalik walam nasta'filhum wa atayna Musa sultanan mubina tasallutan bayyinan zahiran 'alaihim haitsu amarahum bi qatli anfusihim taubatan fa ata'u. Ayat 153 kadinto jelasakin tentang ucapan yang tidak pantas atau boleh dikatakan ucapan yang buruk, ucapan lancang, ucapan yang mengisinya nyakein hati, menyusahkan, membuat orang yang mendengarnya itu susah, sedih, kecewa. Termasuk kadinto juga dan dalam ayat sebelumnya kita sudah diterangkan bahwa Allah lo senang kelaban tebuan selo sae terang-terangan. Nah, nang dalam ayat kadinto salah satunya kadinto ucapan orang Yahudi, ucapan ahlul kitab. Pesera kadinto Yahudi kadinto. Timin pernah jelasakin syarat tentulah. Orang Yahudi kadinto orang keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub kadinto putra daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak kadinto putra daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kadinto ketet putra dua, si pertama Ishak, Nabi Ishak, si kaping dua Nabi Ismail. Nabi Ismail kadinto sareng Nabi Ibrahim sabe nang Mekkah, itina haki nang Mekkah sareng
Siti Hajar kadinto sampai keretana mangki air Zam-Zam. Sedangkan putra daripada Nabi Ibrahim yasianya Nabi Ishak kadinto, dari Nabi Ishak kadinto keturunan yang mana Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub kadinto seenya main kelaban istilah disebut digelar nama Israel. Israel kadinto artinya Abdullah, hamba Allah. Maka ini namanya Bani Israel atau Bani Yakub. Bani adalah keturunan daripada Yakub. Jadi Bani Israel tadi itu orang Yahudi. Nah, nikah keturunan daripada Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub tadi itu dari orang keturunan Bani Israel itu sampai ke Nabi Musa dan Nabi Isa. Di sudah aja dah para nabi sudah aja. Dari mulai Nabi Ishak, Nabi Yakub sampai Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa itu nabi sudah aja. Maka seandainya baginda Rasul kan begitu putra laki, maka itu diwafatkan oleh Allah lantaran terlalu Nabi Muhammad yaitu Nabi terakhir. Maka putra laki kan itu rata-rata diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab setoronakin dan Nabi Musa kan kitab Taurat. Kitab setoronakin dan Nabi Isa kan kitab Injil. Kitab setoronakin dan Nabi Daud dari Taurat Az-Zabur. Tadi itu sudah jenah keturunan daripada Bani Israel. Nah, dalam ayat tadi itu kan pangkat tadi itu nyeritakin tentang orang Yahudi, orang keturunan daripada Bani Israel, keturunan daripada Bani Yakub. Yas'aluka ya Muhammad, bertanya kepada engkau kadito yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadito kalimat menggunakan fi'il mudhari. Bisa jadi bagi sebagian ulama menggunakan fi'il mudhari artinya permintaan daripada orang Yahudi kadito benekin cuma sekali. Benekin cuma sekali. Tapi berpan kali. Yas'aluka, meminta kepada engkau hai Muhammad ahlul kitab. Peserah senyokon kadito, seatanya kadito, senyokon kadito yakni ahlul kitab oleh Bani Israel, yakni al-Yahudi, orang Yahudi atau orang Bani Israel. Antunazzala alaihim kitaban minas sama. Apa permintaan orang Yahudi ini kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diminta dari orang Yahudi? Nah, permintaan orang Yahudi mereka seenya main tebuan selesai, tebuan senyakin, tebuan se membuat baginda Rasul sedih. Napa permintaannya? Antunazzala alaihim kitaban minas sama. Mereka orang Bani Israel, orang Yahudi kelak itu nyoon dengan kanjeng Nabi supaya kanjeng Nabi nyoon dengan Allah supaya turun kitab Alkitab selain Al-Quran. Kitab antunazzala alaihim kitaban minas sama. Kitab kelak itu kitab selain Al-Quran kitab kelak itu etoronakin secara langsung, maka menggunakan anzala. Nyoon kitab datang dari Allah dari langit yang diturunkan melalui malaikat Jibril dalam bentuk kitab, dalam bentuk sudah tersusun, tadi bentar tulis di dalam kertas. Kak dinto penyokonan sangat-sangat menyakitkan hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka meminta sesuatu yang sebenarnya junah dari orang-orang Yahudi kelak kan itu keng tero
menyakit baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan berniat untuk beriman kepada Allah dan Rasul, mereka hanya ingin mempermainkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana tidak, mereka meminta sesuatu dari kanjeng Nabi yang itu tidak masuk akal. Orang Yahudi kan itu orang sing ngakoh nerema kitab at-Taurat wal Injil. Ngakoh. Kayak ngakoh, kok ngakoh. Kenapa? Kula dabu kok ngakoh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani kan itu karena sebenarnya mereka itu tidak beriman kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Seandainya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kan itu percaya kelaban esenah at-Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan percaya kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, pasti dengan datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau mereka beriman kepada kitab mereka, pasti beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena di dalam sifat ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu persis seperti yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani kan itu aslinya lo percaya kalau berkaitan, mereka hanya ngaku. Maka kalau seorang panjenengan dia sampai akatin orang Yahudi dan orang Nasrani terhadap Al-Quran. Dia sampai kayak ngaku ke dunia kitab, yakni kitab suci, ya isinya mah Al-Quran. Tapi kalau seorang panjenengan lo beriman kelaban esenah Al-Quran. Napa saya larang dengan Al-Quran kalau seorang panjenengan ngelakukan? Kan itu artinya lo beriman kepada kitab Al-Quran. Sebenarnya juga orang Yahudi, orang Nasrani, kan itu lo percaya kelaban kitab Taurat dan Injil. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seandainya mereka beriman, benar pasti dalam kitab Taurat dan Injil kan itu jelas nyata, tampak nyata ciri-ciri yang dimiliki oleh baginda Rasul yang itu sesuai di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, orang Yahudi kan itu itu atanya dengan kanjeng Nabi, nyokon dengan kanjeng Nabi, nyokon dengan Allah supaya itu orang kitab khusus untuk orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi yang dalam ayat kan itu adalah orang Yahudi yang dalam zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Kadin kok nyokon dengan kanjeng Nabi supaya itu orang kitab khusus de orang Yahudi. Bahkan yang dalam situ riwayat ada Buakim pun bisa kitab setoronakin sareng Allah melalui malaikat Jibril kadin to esaksiakin oleh mereka. Bektotoro esaksiakin oleh mereka pun bisa sebutnya mana mereka tung situ bahwa kitab mereka setoronakin kanggo si fulan ibnu fulan. Terus nanti dalam kitab kan itu jelasakin tentang kebenaran baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Itu permintaan saya sangat-sangat tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Padahal kitab yang diturunkan kepada mereka itu sudah jelas. Seestona cukup. Kitab Taurat kan itu cukup. Kitab Injil kan itu cukup. Kagui mereka orang Yahudi dan orang Nasrani, asalkan mereka mau membuka hatinya untuk beriman kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Namun nyukon oleh Allah noronakin kitab si tertulis di dalam kertas, kemudian khususakin orang Yahudi seakan-akan kitab mereka Taurat melalui malaikat Jibril kepada kita kanjeng Nabi kokon paling hakim de orang Yahudi sebut nyaman situ-situ.
beneng dalam kitab gelak saya turunkan kisah Allah gelak kan kok terona orang Yahudi tadi toh menyatakan kebenaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Kak Dintoh sangat-sangat menghina, sangat-sangat menyedihkan, menyakitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat Kak Dintoh turun, Allah ingin menghibur baginda Rasul dengan pertanyaan permintaan orang Yahudi yang nyeleneh, permintaan Yahudi dengan perkataan sangat-sangat menyakitkan baginda Rasul. Allah menghibur dengan terusan dari ayat kadinto, faqad sa'alu ay aba'uhum Musa akbara wa a'zam min dalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyampaikan kepada kanjeng Nabi, "Hai Muhammad, jak susah, jak masuk akin nang dalam ateh, pesabar. Mondek hedah minta kitab setoron dari langit, ben tulis nang dalam kitab kertas. Pas itu cuakin orang Yahudi kele Arya gi ringan. Tidak seperti nenek moyang mereka. Orang Yahudi lambek nang dalam zaman Nabi Musa. Cungsaraan oleh permintaan orang-orang Yahudi, nenek moyangnya orang Yahudi zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nang dalam zaman Nabi Musa kati berapa? Jabun Allah. Faqalu arinallaha jahrah. Neka penyuonan orang Yahudi zaman Nabi Musa nyuonah beneke kitab nyoon sopaja bisa nengalen Allah jelas. Kalau nengalen Allah jelas ya kan orang Yahudi ini ngangkat Allah pangeran dan itu agati manusia padahal Allah kadito zat Allah kadito bersifat Allah kadito lo pada sarang makhluk Allah. Kenapa Allah tidak bisa kita lihat secara fisik? Kenapa? Kula sareng panjenengan lo bisa nengalen apa-apa itu pada dua faktor. Si pertama karena terlalu gelap. Meskipun kula sareng panjenengan keturunan peninggalan kula sareng panjenengan normal log min log plus log terahum kak dintoh meskipun kula sareng panjenengan peninggalan kan itu normal mun dalam bektoh tempat si gelap gulita neng tengah-tengah alas tidak ada sinar bulan apapun, tidak ada sinar matahari, sinar bulan, dan tidak ada sinar lampu. Neng tengah-tengah alas, pas kulis sareng panjenengan apa nyare, kenapa? Jeruk ini dengan tengah alas nyare. Meskipun kulis sareng panjenengan itu peninggalan saya normal, lo nggak bisa nyare. Situng jeruk segeger nang alas. Kenapa? Karena peninggalan tulisan panjenengan kan itu terbatas. Jak sampai ninggalan nek saya nang gelap gulita. Kula sareng panjenengan nang sampingan tembok itu lo bisa ninggalan kenapa? Sampingan. Kenapa? Karena peninggalan manusia kan itu terbatas. Sekaping dua, kalau sareng panjenengan lo bisa nengalen sesuatu kan itu karena terlalu terang benderang. Coba panjenengan umpama nengalen sinar matahari atau lampu sorot, lampu sorot cerajo, mungkin si beri nang stadion, pas semak. Lampu sorot kesemak dan peninggal tulisan panjenengan.
Nama bisa nengal lo bisa saking sehat seperti kacungan Allah peninggal bersahabat dengan dikata Allah bisa mampu melihat wujud Allah subhanahu karena begitu sehat sampai kini sampai dengan kemampuan meninggal bersahabat Allah bisa dengan Allah subhanahu sebagaimana yang telah diceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim kalintoro ningali Allah di akhir Allah ingin menampakkan dan kilok dampak menampakkan mereka sehingga mana gunung ancur lo kuat kalintoro jadi napa saya bentah sarang orang Yahudi itu sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan pendeta beriman pada Rasulullah yang coba sebagaimana dalam ayat sebelumnya mereka mencoba menipu Allah Rasul dan orang-orang mukmin kan itu orang Yahudi. Jumlatan kama anzala ala Musa mereka meminta kitab khusus untuk mereka yang diturunkan sebagaimana sama dengan sebagaimana kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, kitab Taurat kan itu diturunkan sama Allah dan Nabi Musa dalam bentuk jumlatan wahidah. Ampun dalam bentuk tertulis situng kitab Taurat. Lain dengan Al-Quran. Al-Quran itu nazzala diturunkan secara berangsur-angsur. Aslinya pun lengkap dan dalam Baitul Izzah dari Lauhul Mahfuz turun dari Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itu turun dengan Kanjeng Nabi itu turun secara bertahap, tadrijian, ya, atau mufarraqah, ya, terpisah-pisah. Turunnya terpisah-pisah dan turunnya tidak sesuai dengan urutan-urutan di dalam ayat atau surat Al-Quran. Itu turun Al-Quran kan itu turunnya itu berangsur-angsur tapi tidak berurutan sebagaimana kitab Al-Quran yang kita miliki, yakni dari surat Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas terakhir. Benda turun secara urutan bunten. Turun Al-Quran kan itu atak. Tapi aslinya dalam Baitul Izzah mereka sama dengan kitab Al-Quran yang kita miliki dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas kan itu. Jumlatan kama anzala ala Musa ta'annutan. Ta'annutan itu maksudnya apa? Aneka permintaan saya sebut lagi cuma nyiksa. Terus nyiksa Nabi, terus mempermainkan, ya, mempermainkan sesuatu yang sebenarnya mereka itu tahu sendiri, oneng orang Yahudi ini oneng, masa Allah bisa nengal. Dan dalam kitab Taurat juga jelas sakit nanti kenapa Allah dan dalam kitab Injil mereka juga maka sebetulnya pula memahami mereka itu hanya mengaku-ngaku kok ngaku beriman dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Pada hakikatnya mereka tidak percaya sama sekali terhadap isi kitab Taurat dan kitab Injil. Fa in istakbarta al-dzalika, maka apabila kamu berat, ya, maka bidulmihim dalika faqad sa'alu ay aba'uhum Musa akbaru min al-'azam min dalika. Ya, yakni Nabi Rasulullah kan itu dihimbau oleh Allah, ya Muhammad sabar, itu hanya permintaan saya hanya congocok ingin menyakiti kamu hai Muhammad. Maka apabila kamu merasa berat dengan pertanyaan itu, maka Allah jawab bahwa apa yang diminta oleh orang Yahudi zaman engkau hai Muhammad
tidak seberapa dengan permintaan orang Yahudi nenek moyang mereka dalam zaman Nabi Musa alaihissalam, yakni waqalu arinallah jahrah, yakni mereka meminta supaya bisa melihat wujud Allah terang-terangan, wujud Allah tampak terang-terang, bisa nengalin kan itu. Ya, dan itu terbuka telanjang bulat, ya, telanjang bulat tampak wujud Allah kan dinekah. Itu permintaan yang tidak masuk akal. Bukan karena Allah itu tidak bisa wujud Allah ini tidak ada, bukan, tapi mata kita makhluk Allah lo sanggup untuk melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhum sa'iqah, maka mereka dengan perbuatan kedoliman, permintaan mereka yang dolim itu, Allah turunkan musibah, Allah turunkan azab dalam bentuk petir. Mereka tersambar petir. Orang saya menyokon minta dengan Nabi Musa supaya Allah ditampakkan jelas dilihat oleh mereka, maka Allah turunkan azab siksa tentunya, yakni fa akhadhum sa'iqah, maka mereka tersambar petir. Al-mauta iqaban lahum, mereka sebagian banyak yang meninggal dengan kenanya petir itu. Petir Allah menyambar orang-orang Yahudi yang menanyakan, yang meminta kepada Nabi Musa untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin melihat Allah tidak sama dengan Nabi Ibrahim yang meminta ingin melihat wajah Rasulullah, wajah Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu dia ingin semakin tambah mantap keimanannya, sudah beriman. Sedangkan orang Yahudi kan itu benar beriman sama sekali, keng cuman cocok ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadathum sa'iqatu al-maut iqaban lahum bidzulmihim, karena kedzaliman mereka, haitsu ta'annatu fi su'al, karena mereka meminta sesuatu yang pada dasarnya menyakiti. Ya, ta'annut tadi artinya sesuatu yang menyakiti, memberatkan dan menyakiti. Mun beda orang nyokon nek besar panjenengan sesuatu saya nyeleneh, saya aneh, saya kan tolong masuk akal. Kan itu ta'annut nyokon tapi kok junah nyake. Nah, kenapa besar panjenengan? Summa takhudul ijla. Nah, selesai nah orang Yahudi kan itu torona nama yang azab siksa dalam bentuk tersambar petir. Mereka takut Allah, tapi kenapa? Mereka diulang oleh apa? Itu bagi summa takhudul ijla ilahan. Mereka menjadikan patung anak sapi. Patung anak sapi, al-ijl. Al-ijl itu adalah anak patung anak sapi. Mereka ketika ditinggal oleh Nabi Musa arba'ina lailah, ditinggalkan oleh Nabi Musa karena menghadap Allah itu 40 malam itu akhir sareng Nabi Musa. Mereka kilo sampai setahun, kilo sampai 40 malam. Ya Allah, orang Yahudi itu salah angkot tampak di Nabi Musa, kekuatan Nabi Musa tampak di Allah, tongkat yang bisa membelah lautan, tongkat yang bisa menyembuhkan penyakit. Itu mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa, diberikan Nabi Musa kekuatan, kekuasaan oleh Allah. Namun orang Yahudi ketok meskipun negalit dengan kasat mata, mukjizat kan itu terbelahnya lautan, diselamatkan dari ajaran Firaun dan tentaranya, kok nyata di hadapan mereka, melihat dengan mata telanjang bahwa lautan itu terbelah atas izin Allah. Tapi kan itu mukjizat sebenarnya untuk bisa menambah iman mereka. Ketika ditinggal oleh Nabi Musa arba'ina lailah, 40 malam, mereka melakukan membuat
ilahan, mereka jadikan sebagai Tuhan. Mim ba'di ma ja'atuhul bayyinat, padahal telah datang, telah ampun depak de orang Yahudi kelekan itu mukjizat al-bayyinat. Al-bayyinat itu sesuatu yang tampak terang, al-bayyinat. Ya, bukan sesuatu yang tersembunyi. Mukjizat Nabi Musa itu sesuatu yang al-bayyinat, yang tampak dengan jelas, yang tampak terang benderang. Kekuasaan, kekuatan, mukjizat baginda Nabi Musa alaihissalam. Al-mukjizat ala wahdaniyatillah, yang merupakan adalah kekuasaan Allah SWT. Benda Nabi Musa sebagai kekuatan. Benda Nabi Musa saya bisa membelah lautan kan itu benda tongkat, tapi karena wahdaniyatillah, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dalam bentuk mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa'afauna an dzalik, kemudian diampuni oleh Allah. Kan itu diampuni oleh Allah. Ketika mereka taubat, kelaban taubat dan ungkuan, fa'afauna an dzalik walam nastasinhum wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Nabi Musa sultanan mubina, yakni kekuatan atau kekuasaan yang nyata, tasallutan bayinan, ya, zahiran, ini kekuatan atau keunggulan. Tasallat ta'ala artinya tasallat ta'ala itu menguasai, mengungguli, ya. Tasallat ta'ala artinya mengungguli. Tasallut artinya unggulan. Jadi Allah berikan unggulan atau Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kekuatan kepada Nabi Musa yang sangat-sangat jelas, sangat tampak sekali, zahiran alaihim, tampak kepada mereka, yakni orang-orang yang mukjizat Nabi Musa itu yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan mereka orang Yahudi melihat dengan kepala telanjang mereka. Alaihim haitsu amarahum biqatli anfusihim taubatan fataquhu. Taubat orang-orang Yahudi bektoh nyembada patung anak sapi itu diterima taubat, tapi taubat kelak nikah alhamdulillah kula sareng panjenengan kan itu nang dalam ajaran agama Allah, ajaran baginda Rasul, mun kula sareng panjenengan taubat kan itu lo akan taubat orang Yahudi. Nah, ketika taubat orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala nerima taubat orang Yahudi, sehingga patung anak sampai kelak itu kelaban sarap. Nah, nek taubat diterima kelaban sarap apa? Sopa aja mate nabet tibi. Kelaban apa? Awak haitsu amarahum biqatli anfusihim taubatan. Allah perintahkan dari orang Yahudi sehingga de patung anak sapi kelak itu pakon mate nabet tibi bunuh diri. Alhamdulillah kita sampai dengan Rasulullah kelaban perintah Allah mengkulo sampai dengan apa-apa Allah perintahkan supaya bunuh diri. Fa'atahu, orang Yahudi atau mereka sebagai ungkapan taubatan aspora dari Allah, Allah perintahkan supaya mati abad ini. Duh, untuk mengulis panjenengan dari ajaran Nabi Muhammad itu pada saat Nabi Musa ada taubat, Quran taubat, maka mati Nabi. Quran taubat, maka mati. Jadi alhamdulillah kali itu ajaran baginda Rasul dan perintah Allah kali itu dan umat baginda Rasul kali itu taubat mulai terbaca dengan bunuh diri. Tapi kerana taubat telaban pula sarang panjenengan menyesali atas perbuatan yang telah kita lakukan dan mengubah wa aslihu dan berbuat baik, memperbaiki diri sehingga
yang tadi melakukan kemaksiatan diubah menjadi melakukan amal kebaikan. Aslihu kadito dan berusaha untuk tidak mengulang lagi. Kadito taubat kepada orang muslim. Benar taubat pada orang yang Yahudi. Taubat orang Yahudi baru diterima sama Allah. Alhamdulillah disertai dengan Allah memberikan tuntunan ajaran melalui baginda baginda Rasul. Bila disertai dengan kelakuan susah, eksplorasi Allah. Kalau tak bunuh diri, tapi kelakuan taubat dan Rasul. Yang semua orang Allah dan mengampuni dan menyesali atas perbuatan yang telah kita lakukan dan berubah memperbaiki dengan melakukan kebaikan. Kemudian bersahabat dengan termasuk orang-orang yang saya mukmin, saya percaya kepada Al-Quran, dari Nabi dan bisa mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sudah sudah berarti ambil kepada kita ya Allah taala yang terjadi di dalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.